selamat datang Pak Justin. Ya, Salam kenal, saya Karis Pak. ya, saya Justin, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung di podcast saya. Ya, Pak, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk hadir bersama Bapak. Ya, jadi langsung kita mulai ya. Ya, boleh, Pak, silakan. Baik, sekarang kan Indonesia ini sangat beragam suku, agama, dan ras. Ya, Pak. Bagaimana pendapat menurut Anda Pak? Saya rasa perbedaan-perbedaan seperti ini harusnya menjadikan negara kita sebagai negara yang kaya. Jadi justru itu menjadi modal bahwasannya Indonesia emas 2045 ya, visi misi daripada Peta Biru Indonesia untuk menjadi negara maju itu bisa terrealisasi dengan baik. Itu justru modal untuk kita, Pak. Baik, tapi bukankah perbedaan berpotensi sebabkan perpecahan Pak? Semestinya tidak, Pak, karena justrunya harusnya kita menyikapi perbedaan itu dengan baik. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan agar perbedaan itu menjadikan sebagai kekuatan bangsa kita. Karena bangsa kita adalah bangsa yang pluralis dan konflik itu terjadi karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya supaya kita menghindari oknum tersebut tidak mempengaruhi kita adalah dengan cara kita terus berpegang teguh gitu, Pak. Ya, oke. Bagaimana solusi untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu Pak? Ya, kita tentu harus bersikap bijak ya, Pak ya. Saya rasa pemerintah juga melalui berbagai lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif juga melakukan berbagai upaya. Mulai dari upaya preventif, upaya pencegahan sebelum terjadi masalah. Jadi pemerintah itu setelah menyediakan hukuman, adapun tujuan hukuman itu sebagai upaya preventif. Jadi mengingatkan masyarakat sebelum berbuat jahat. Jadi itu adalah upaya pencegahan. Ada juga upaya represif, yaitu upaya setelah kejadian. Bila mana kejadian itu sudah terjadi, yang mau nggak mau harus dijalankan secara ranah hukum gitu, Pak. Oke. Lalu bagaimana jika terjadi konflik Pak? Konflik itu sebenarnya bisa kita sikapi dengan baik. Konflik itu tidak akan terjadi bila kita semua itu sadar dan berpegang teguh pada ajaran agama kita, Pak. Karena ajaran agama itu tentu mengajarkan yang baik. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan hal yang jahat. Konflik-konflik itu bisa muncul akibat adanya interaksi sosial. Karena kita tahu sebagai makhluk homo socius, interaksi sosial tidak bisa dihindarkan. Tapi bagaimana kita berinteraksi secara bijak, secara tanggung jawab, dan juga secara sadar agar menghindari konflik yang ada, gitu, Pak. Ya, oke. Baiklah, terima kasih Pak. Saya rasa cukup ya Pak. Cukup. Boleh saya minta kesimpulan Pak? Oke, kesimpulannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, patutlah kita ini terus menjaga harkat dan martabat bangsa kita. Meskipun kita misalnya belum mampu menjadi seperti atlet yang membanggakan bangsa kita, setidaknya dengan interaksi-interaksi sosial yang ada itu budaya kita tetap terjaga dan tetap terlestarikan di tengah keberagaman ini. Indonesia sebagai negara yang pluralis yang terdiri dari ribuan pulau, suku, agama, ras, dan antar golongan, semestinya itu saling menghargai, saling bersatu agar visi misi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Senang bertemu dengan Bapak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.